kita masuk kepada materi triase dan EWS. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai triase. Kata triase berasal dari bahasa Prancis, yaitu trier, yang artinya memilah. Nah, yaitu proses screening secara tepat terhadap pasien. Jadi, arti dari triase ini yaitu pemilihan dan klasifikasi pasien untuk menentukan prioritas, kebutuhan, dan penentuan tempat perawatan yang sesuai untuk pasien. Tujuan dari triase. Nah, triase bertujuan untuk memprioritaskan pasien berdasarkan yang pertama yaitu berdasarkan tingkat kegawat daruratan. Yang kedua, berdasarkan angka harapan hidup. Yang ketiga, berdasarkan ketersediaan sumber daya. Yang selanjutnya yaitu mengenai kategori triase. Nah, di sini terdapat 4 kategori triase, yaitu ada merah, kuning, hijau, dan hitam. Nah, baiklah kita akan membahas satu persatu dimulai dari merah. Nah, merah ini berarti yaitu pasien gawat darurat. Pasien membutuhkan pertolongan dan stabilisasi segera karena ada ancaman kematian. Serta pasien dengan masalah ABC atau airway, breathing, circulation, shock dengan berbagai kausa, gangguan pernafasan, trauma kepala dengan pupil dan perdarahan masif. Serta yang kedua yaitu kuning, berarti pasien darurat tidak gawat. Nah, di sini pasiennya tidak ada ancaman kematian, akan tetapi dapat terjadi kecacatan karena gangguan kesadaran, mobilisme, dan neurologis. Serta pasien dengan resiko shock, fraktur multiple, fraktur femur atau pelvis, luka bakar luas, gangguan kesadaran atau trauma kepala. Nah, selanjutnya yaitu warna hijau. Artinya pasien tidak gawat dan tidak darurat. Nah, pasien yang tidak memerlukan pengobatan atau pemberian pengobatan dapat ditunda. Serta pasien dengan fraktur minor, luka minor, serta luka bakar minor. Dan yang terakhir itu ada warna hitam. Nah, warna hitam ini menandakan pasien yaitu korban yang telah meninggal. Selanjutnya kita akan membahas mengenai materi kedua, yaitu EWS atau Early Warning System. Nah, EWS ini berarti sistem scoring menggunakan parameter fisiologis untuk mendeteksi perburukan atau kegawatan kondisi pasien secara dini. Nah, manfaat-manfaat dari EWS ini yaitu yang pertama, sistem EWS untuk deteksi dini penyakit akut dengan mengatur parameter fisiologi spesifik dengan format yang standar. Yang kedua, sistem penilaian standar untuk menentukan tingkat keparahan penyakit untuk mendukung pengambilan keputusan klinis yang konsisten respons klien yang tepat. Yang ketiga yaitu ada standarisasi pelatihan dalam pendeteksian penyakit akut dan manajemen pasien yang mengalami penurunan secara klinis. Serta yang terakhir yaitu adopsi sistem penilaian standar di sebuah rumah sakit tidak hanya dalam konteks perburukan klinis akut, tetapi juga untuk menentukan atau untuk memantau terus-menerus dan dari semua pasien. Terdapat algoritma EWS. Nah, sama dengan triase sebelumnya, EWS juga memiliki 4 warna atau algoritma EWS, yaitu ada warna hijau, kuning, orange, dan juga warna merah. Nah, baiklah kita akan membahas yang pertama yaitu warna hijau, yaitu pasien dalam kondisi stabil dan lakukan monitor rutin terhadap pasien. Yang kedua ada warna kuning, yaitu pengkajian ulang dilakukan oleh perawat primer atau PJ shift serta monitor setiap 2 jam. Yang ketiga ada warna orange, yaitu pengkajian ulang dilakukan oleh perawat primer atau PJ shift. Dokter juga melaporkan ke DPJP dan memberikan instruksi tata laksana monitor setiap 1 jam serta pertimbangan alih rawat ke ruang ICU atau HCU. Ini terakhir ada warna merah, yaitu aktifkan tim reaksi cepat
Dokter juga dapat DPJP harus hadir di samping pasien serta monitor setiap 15 menit, 30 menit, dan 60 menit. Pengisian format triase ini nantinya akan dibahas oleh teman saya, yaitu oleh Hamelda. Dan yang terakhir ada format EWS. Nah, format EWS ini nanti juga akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Nur Aija Aini. Baiklah, sekian materi dari saya, yaitu mengenai triase dan EWS. Selanjutnya akan dibahas contoh kasus serta pembahasan mengenai format EWS dan format triase. Baiklah, adapun untuk cara pengisian dari format triase itu sendiri, kami sudah menyiapkan beberapa kasus, yaitu kasusnya ada seorang perempuan berusia 59 tahun dibawa ke UGD dengan keluhan nyeri dada berat sebelah kiri yang menjalar ke leher dan punggung. Hasil pengkajian tekanan darah 115/75 mm/Hg, frekuensi nadinya 103 kali per menit, teratur, teraba kuat, frekuensi nafas 24 kali per menit, suhunya 37,2 derajat Celcius, akral teraba dingin, GCS-nya 15, orientasi baik, namun pasien terlihat gelisah. Nyeri dirasakan sejak 30 menit yang lalu saat pasien bangun tidur. Nyeri dada dirasakan menetap, tidak dipengaruhi oleh aktivitas subuh dan istirahat. Pasien tidak memiliki riwayat alergi makanan dan obat-obatan. Jadi untuk pengisiannya, itu kita bisa lihat. Nah, di sini ada nama pasien. Jadi nama pasien ini bisa diisi, terus nomor MR-nya itu nomor rumah sakitnya. Dan juga kita lihat, nah di sini katanya apakah pasien tidak ada pernafasan. Kalau di kasus itu pasien ada pernafasan, berarti tidak perlu kita isi. Terus di kasus juga dikatakan bahwa dia ada denyut nadi, berarti juga tidak perlu kita isi. Nah, refleks cahaya di sini karena dia GCS-nya 15, berarti dia kesadarannya penuh. Nah, otomatis refleks cahayanya itu positif. Terus EKG flatnya juga tidak perlu kita isi, dan jam doanya juga tidak perlu kita isi. Nah, untuk pengisiannya lagi. Jadi di sini ada skala triase 1 itu dibutuhkan waktu segera dalam penanganannya. Terus skala triase 2 dibutuhkan waktu 10 menit, skala triase 3 membutuhkan waktu 30 menit, skala triase 4 dalam waktu 60 menit, dan skala triase 5 dalam waktu 120 menit. Nah, kita lihat yang pertama dulu itu ada jalan nafas. Jadi jalan nafas di sini kita lihat apakah dia ada sumbatan, bebas, atau ancaman. Dari kasus dikatakan bahwa jalan nafasnya itu bebas, berarti bisa kita isi di skala 3 dulu terlebih dahulu. Nah, terus untuk pernafasan dikatakan di kasus itu pernafasannya kan 24 kali per menit. Jadi kita lihat di sini mana yang sesuai. Jika dilihat itu termasuk ke skala triase 5, yaitu yang mana frekuensi nafasnya 20-24 kali per menit. Terus yang ketiga itu kita lihat sirkulasinya. Jadi sirkulasi ini kita lihat frekuensi nadinya berapa. Kalau di kasus itu nadinya 103 kali per menit. Nah, kita lihat kalau 103 kali per menit itu masuk ke skala 4, yaitu frekuensi nadi 100 sampai 120 kali per menit. Dan juga dikatakan di kasus nadinya teraba kuat. Nah, setelah itu kita lihat lagi nadi sirkulasi. Ini di kasus dia mengatakan bahwa pasien akralnya teraba dingin. Jadi di sini bisa kita lihat akral teraba dingin itu termasuk ke skala 2. Nah, terus dan juga langsung kita masuk ke kesadaran. Nah, yang di kesadaran ini di kasus dikatakan bahwa GCS-nya ada 15. Jadi kita isi yang di skala 4 terlebih dahulu. Terus setelah itu di kasus pasien mengatakan bahwa dia ada merasa gelisah, terlihat gelisah gitu. Jadi kita isi di skala 2, yang mana ini ada gelisah. Dan juga si pasien ini sendiri dia merasakan nyeri dada. Nah, juga diisi di skala 2. Nah, selanjutnya setelah diisi semuanya, itu kita lihat pilihannya. Itu ada resusitasi, ada medikal, ada bedah, ada anak, ada OB/GYN. Jadi itu masuknya ke yang mana? Jadi sesuai dengan data-data yang tadi itu
si pasien ini masuk ke medikal begitu. Nah, kita isi lagi selanjutnya ada keluhan utama. Keluhan utamanya di sini bahwa pasien itu dia mengeluh nyeri dada berat sebelah kiri yang menjalar ke leher dan punggung. Untuk riwayat penyakit dahulu, si pasien tidak memiliki riwayat penyakit dahulu. Dan juga untuk riwayat alergi, si pasien juga tidak memiliki riwayat alergi. Oleh karena itu, didapatkan bahwa pasien berada dalam skala triase 2, yaitu dalam waktu penanganan 10 menit. Jadi untuk pengisian format triase ini kita harus mendulukan skala yang lebih darurat terlebih dahulu. Baiklah, kasus selanjutnya, seorang perempuan berusia 54 tahun dirawat dengan keluhan sesak, napas, dan riwayat penyakit jantung sejak 2 hari yang lalu. Pasien menunjukkan adanya perubahan kondisi kesehatan yang memberat sejak 6 jam yang lalu. Hasil pengkajian didapatkan adanya produksi sputum, batuk tidak efektif, frekuensi nafas 30 kali per menit, frekuensi nadi 102 kali per menit, SaO2 92%, tekanan darah 92/76 mm Hg, kesadaran kompos mentis, dan suhu 37,2 derajat Celcius. Baiklah, kita masukkan ke dalam format EWS. Yang pertama yaitu respiration. Respirasi pasien yaitu 30 kali per menit. Kita tandai dengan angka 3 yaitu lebih besar dari 25. Selanjutnya yaitu skala SaO2. SaO2 pasien yaitu 92%. Kita tandai pada angka 2 di mana range-nya 92 sampai 93. Lanjut kepada air or oksigen. Pasien tidak menggunakan alat bantu oksigen, maka kita tandai pada angka 0 yaitu A sama dengan air. Lanjut kepada blood pressure atau tekanan darah pasien. Tekanan darah pasien yaitu 92/76 mm Hg. Kita tandai pada angka 2 yaitu dengan range 91 sampai 100. Lanjut kepada pulse atau nadi. Nadi pasien yaitu 102 kali per menit. Kita tandai pada angka 1 yaitu dengan range 101 sampai 110. Lanjut pada format consciousness yaitu ditandai dengan alert atau waspada. Pada kondisi pasien kasus di atas yaitu pasien masih dalam tahap waspada. Lanjut kepada temperatur atau suhu. Suhu klien yaitu 37,2 derajat Celcius. Jadi total semua EWS pasien adalah 8. Monitoring frekuensi pasien adalah 15 dengan GCS 15. Escalation of care, yes.